Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hairunisa dengan nomor induk mahasiswa 19651044 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai target costing. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Seperti yang kita telah ketahui bahwa customer selalu ingin mendapatkan suatu produk yang berkualitas tinggi akan tetapi harganya murah, sehingga perusahaan selalu dituntut untuk melakukan R&D atau Research and Development. Untuk permintaan customer tersebut, perusahaan perlu menjalankan sistem manajemen biaya total yang terdiri dari yang pertama ada penentuan biaya target atau gen kaki kaku, yaitu sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap desain produksi. Yang kedua ada penentuan biaya kaizen atau gen kaki kaizen, yaitu sistem untuk mengurangi biaya dalam proses pemanufakturan produk yang ada dengan cara-cara tertentu. Definisi dan formula target costing. Target cost yaitu perbedaan antara harga jual produk yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar atau market share tertentu dengan harga persatuan yang diharapkan. Target costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau perancangan ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar tetapi tetap mendapatkan laba. Formula dari target costing dapat dirumuskan sebagai berikut. Target costing sama dengan harga jual kompetitif dikurang dengan laba yang diinginkan. Berikut ini merupakan alur dari kegiatan sistem tradisional. Langkah-langkah sistem tradisional dari gambar yang sebelumnya adalah yang pertama, langkah pertama yang harus ditempuh penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun, barulah dilakukan kegiatan produksi. Setelah proses produksi selesai, akan diketahui berapa besarnya total biaya yang akan dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Kemudian, tentukan juga besarnya harga jual dari produk dengan cara menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan total biaya yang terjadi. Dari total biaya ditambah dengan keinginan laba ini merupakan hasil aktual dari proses produksi ini. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan anggaran dengan hasil aktual atau biaya aktual dari proses produksi yang telah terjadi. Jika terdapat selisih, itulah yang dinamakan dengan variance. Sedangkan untuk kegiatan dalam target costing, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Dari alur sebelumnya, terdapat langkah-langkah dari target costing. Yang pertama adalah dengan menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang akan diproduksi. Kemudian setelah harga sudah ditentukan, akan menentukan laba yang diinginkan. Dengan demikian, akan diketahui berapa besarnya target cost dari suatu produk. Kemudian, langkah selanjutnya adalah dengan menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang terjadi dan kemudian membandingkannya dengan target costing. Kemudian, yang terakhir adalah dengan selisih dari target costing dan estimasi biaya yang telah dihitung, akan muncul sebuah varian atau dikenal sebagai kesenjangan biaya yang harus ditutupi. Target costing berfokus pada menemukan apakah produk baru harus biaya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kesenjangan biaya dapat ditutupi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Yang kedua adalah fokus pada desain produk alternatif atau metode produksi. Yang ketiga adalah meninjau seluruh rantai pasokan. Yang keempat adalah fokus pada skala ekonomi. Yang kelima adalah menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas dengan motivasi tenaga kerja. Materi selanjutnya yaitu menggunakan target costing. Target costing dikembangkan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya. Yang pertama adalah bahwa banyak perusahaan kurang memiliki kontrol atas harga yang mereka inginkan.
Untuk mengantisipasi keadaan beresiko, yaitu saat harga diabaikan oleh perusahaan dan adanya harga pasar, yaitu di mana permintaan dan penawaran sangat menentukan harga, maka diperlukan target costing dengan mengambil harga pasar. Kedua adalah bahwa sebagian biaya sebuah produk ditentukan tahap desain. Perbedaan target costing dengan pendekatan lain adalah bahwa target costing digunakan dalam pengembangan produk yang mendalam. Materi yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan dari target costing. Keunggulan dari target costing yaitu pendekatan proaktif untuk biaya manajemen, mengarahkan organisasi untuk penanganan, mengurangi hambatan dalam manajemen, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan, membangun kemitraan dengan pemasok, meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Kelemahan dari target costing adalah memerlukan implementasi yang efektif dan pengembangan data yang biaya rinci. Pelaksanaannya memerlukan kemauan untuk bekerja sama, membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi, dan mungkin dapat mengurangi kualitas produk akibat dari penggunaan komponen yang murah yang mempunyai kualitas yang rendah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.